Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, apa sih ya? Loh, saya ketua umum. Kalau gini sih kayaknya wajar banget kalau misalnya gue bukan satu-satunya orang yang ngerasa curiga kalau ada kompromi di balik layar yang emang sengaja buat bikin pasangan Ridwan Kamil Suswono ini menang gampang di Pilgub Jakarta. Ini alasan kenapa ya Mak Banteng gak mau ngusung Anies gitu ya. Karena emang udah diikat. Ngomong aja secara jujur, nggak usah pakai dalil-dalil yang normatif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Semenjak PDIP mengumumkan calon kandidat yang untuk maju di Pilgub yang membuat kita semua sangat kecewa dengan PDIP. Kenapa seperti itu? Karena kemarin kita berasumsi bahwasanya hanya ada satu partai yang berani melawan Mulyono. Tapi nyatanya KO juga guys. Ya walaupun banyak spekulasi yang ada di dalamnya ya, perhitungan demi perhitungan, langkah-langkah yang nantinya akan dituju bagaimana. Pokoknya intinya kita menganggap bahwasanya PDIP sama saja. Yang dimana kemarin si tukang kayu merobohkan batang yang besar, kini si tukang kayu menundukkan si banteng. Gayanya mau melawan Mulyono, tapi pilihnya budak Mulyono. Aduh, keras banget ya. Ya gimana enggak coba? Tangan kanan Mulyono yang justru dipilih untuk maju di Pilgub DKI. Kan ini sangat mengecewakan kita semua yang sudah mengelulukan PDIP sebagai partai yang luar biasa, yang tidak tersandra dan juga berani untuk melawan dinasti politik Joko Widodo. Satu hari ketika hendak pengumuman, ya kan, kita semua berdebat tuh, bakal Pak Anies nih yang akan dicalonkan. Ada KPK periksa keponakan Bu Megawati, Rian Dediano. Luar biasa sekali kan. Tapi teman-teman semua, nanti ada penjelasan dari Bung Deddy Sitorus ya, nanti kita dengarkan dulu. Tapi sebelumnya kita coba melihat ya, ini pengamat politik bagaimana dengan Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies juga akan menyerong? Kita lihat dulu videonya. Bahwa kalau menurut survei kan kita lihat bahwa ternyata warga Jakarta dari semua survei politik menyatakan bahwa Anies yang menempati posisi ranking pertama. Tapi kan itu kan tidak menjamin langsung karena ada fase yang harus dilewati, yaitu persetujuan partai, rekomendasi partai atau bahasa sekarang dibilang dengan B1 KWK. Dan tahapan itu kan berlangsung mulai sekarang sampai dengan tanggal 29. Nah kalau kemudian kita bicara Anies Baswedan, sebenarnya tanda-tandanya kan sudah terlihat bahwa dia sulit sekali maju. Misalnya Ibu Mega pada saat pengumuman calon udah bilang tuh, kok caranya kayak gitu ya? Kan enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Terus kemudian yang kedua, Guntur Omli paham lah, Bu Mega ini my way, caranya sendiri aja. Partainya ini partai kader, kalah gak apa-apa, yang penting kadernya maju. Dan kemudian catatan selanjutnya, menurut saya Mas Anies secara tidak sengaja memperlihatkan ke publik dia sudah memilih bersama Nasdem dan Jokowi. Mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adijaya. Kita menuju ke arah sana. Jadi dia milih tuh, itu kan satu hari sebelum katanya dia akan diumumkan. Kemudian malamnya dia memilih hadir ke ultahnya Nasdem bersama Jokowi. Sampingnya Bahlil duduknya. Jadi dia sudah memilih gitu. Itu sinyal juga artinya? Iya, saya membaca begitu kan, pengamat kan baca sinyal-sinyal aja. Begini gitu kan. Tapi kalau gue persepsinya lain sih ya dengan si abang ini. Soalnya gini, kalau gue mikirnya setiap kali Pak Anies mencolok di salah satu partai, pasti partai itu langsung disandra. Dengan secara tidak langsung kita melihat ya kebobrokan dari partai tersebut, yang berarti kita tahu bahwasanya wah, partai ini bermasalah nih, partai ini ada kasus korupsinya nih, ya nggak sih? Coba secara tidak langsung Pak Anies membongkar ini semua, keren. Oke kita lanjut, coba konfirmasi dari melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan polarisasi masyarakat Jakarta itu yang juga beramplikasi di tempat-tempat lain, ya. Oleh karena itu kita mencoba melakukan pendalaman dengan Pak Ahok sampai hari Senin kemarin, ya. Pendalaman untuk melihat bagaimana Pak Anies itu bisa membridging ya
antara kelompok katakanlah kelompok tanda kutip Islam gitu ya, kelompok dengan kelompok-kelompok lain, kaum nasionalis ya dan seterusnya. Dua kutub ini sangat ekstrim perbedaannya. Ya, kelompok pendukung Pak Ahok, kelompok pendukung Pak Anies. Sehingga kemudian muncullah alternatif itu kembali, Pak Pramono Anung sebagai jalan tengah dari dua kutub ini. Kekuatan kelompok-kelompok ini bisa katakanlah bisa disinergikan untuk membangun Jakarta. Nah, itu saya kira realita yang terjadi. Jadi tidak hanya sisi elektoral, tapi sisi ideologis, psikososial, psikopolitik. Ada hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan yang sangat mendalam. Dan tentu ini penugasan kepada Pak Pramono Anung juga sudah lama berproses. Gua tahu sih bang, tapi gua ngeliat ekspresi dari wajah Bung Deddy Sitorus kayaknya lemes banget gitu ya. Pasti ada tekanan ini bang, pasti nih bang. Aduh, gimana mungkin lah bang, kemarin berteriak-teriak ya PDI ini akan melawan Bapak Mulyono, malah sekarang majuin kader ya, memang kadernya, tapi kan tangan kanan Pak Mulyono gitu loh. Bahkan satu hari sebelum diumumkan di situ ada foto mereka berdua satu meja. Aduh, lemes dah gua guys. Ini kayaknya pertama kalinya PDI ngajuin kader tapi niatnya kalah. Kayaknya sih ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. Pilkada Jakarta. Kebanyakan kompromi. Pada kaget nggak lu? Tiba-tiba PDIP ngusungnya Pramono Rano Karno di Pilgub Jakarta. Padahal dari beberapa bulan yang lalu, sampai hari ini tuh nama yang kuat buat jadi Cagup Jakarta, ya kalau nggak Anies, ya Ahok. Oke, wajar lah kalau misalnya PDIP nggak mau ngusung Anies, karena mungkin bukan kadernya, terus ideologinya juga mungkin nggak sesuai. Tapi kalau misalnya mau nyari yang ideologinya sesuai, terus kader kan ada Ahok. Udah jelas juga udah pernah ngurus Jakarta, punya elektabilitas yang lebih tinggi jauh dibandingkan Ridwan Kamil, yang otomatis peluang menangnya juga itu gede buat lawan Ridwan Kamil. Sedangkan Pramono ini namanya aja tuh nggak ada di dalam survei, terus tiba-tiba muncul gitu aja diusung sama PDIP. Kalau gini sih kayaknya wajar banget kalau misalnya gue bukan satu-satunya orang yang ngerasa curiga kalau ada kompromi di balik layar yang emang sengaja buat bikin pasangan Ridwan Kamil Suswono ini menang gampang di Pilgub Jakarta. Setuju banget, gue setuju banget. Karena yang namanya partai itu mau mengusung calonnya itu pasti melihat survei lah paling gak minimal. Aduh lah, ini kader PDI Pramono ini kan namanya juga gak banyak orang gak tahu gitu loh, gak kenal gitu loh siapa dia ya kan. Makanya gue juga yakin kalau ini hanya boneka saja. Untuk kalian yang protes gue, Pak Pram itu adalah titipannya Presiden Jokowi, ya wajar-wajar aja kalau gue ngomong kayak gitu. Ibu Airin yang berbaju kuning saja bisa menggadang-gadangkan Ibu Megawati. Ini dari kemarin gue dengar Pak Pram itu selalu bilang apa? Dapat restu dari Pak Jokowi, dapat challenge-in dari Presiden Jokowi. Kayak seolah-olah gak ada kejadian kemarin-kemarin demo ini gitu loh. Yang paling keras menentang dinasti dari Presiden Jokowi itu kan salah satunya adalah kita selain daripada pendemo, masyarakat. Terus plot twist-nya adalah sekarang dia digadang-gadangkan di dalam kandang kita sendiri. Bukan gue gak suka perdamaian ya, tapi kalau berdamai dengan Bapak Prabowo masih lebih masuk di akal dibanding harus berdamai dengan Presiden Jokowi. Yang saya secara pribadi aja pengen Pak Jokowi itu turun sebelum masa jabatannya habis. Kenapa? Pendemo di mana-mana diam-diam aja. Kalau di zaman Bapak Soeharto, beliau lebih gentle, beliau lebih negarawan, beliau mundur. Tapi ini tidak, santai-santai aja, ya kan? Anak-anaknya juga happy-happy aja, kayak gak ada kejadian, gak ngegubris, gak peduli. Jadi gimana gue bisa senang ketika ada orang yang menggadang-gadangkan namanya, yang gak senang gue. Lu mau bilang apapun, mau kasih gue konsekuensi apapun, gue gak peduli. Gue kecewa, gue gak peduli mau menang kayak mau enggak. Dan kalau menang pun bukan sesuatu hal yang mustahil. Semua yang direstui dan didukung oleh Presiden Jokowi biasanya memang menang. Gue bukan pemilihnya Ridwan Kamil sama siapa wakilnya satu lagi untuk Pilgub di Jakarta. Tapi begitu pas lihat ternyata PDIP daftarin Pramono Anung sama Rano Karno, terus dia pengen ngejar publisitasnya Rano Karno. Pramono Anung siapa? Paling yang kenal kader-kadernya, keluarga kader-kadernya doang. Apa Pramono Anung dekat sama warga Jakarta? Ya terserah lah mau dibilang anak apa segala macam, cuman
akhirnya ya pasti gue bisa dari sekarang aja udah Ridwan Kamil yang menang, udah gitu aja. Kan nggak mungkin ada kota kosong. Gue tahu nih impostornya siapa nih, PDIP nih, udahlah. Dari kubunya dari Anies, karena Anies menolak. Secara normatif emang kayak gitu ya, selalu ada alasan normatif agar bisa dicerna tuh, sehingga kelihatan baik-baik aja. Yang sebenarnya mau ditutup-tutupin tuh yang ini nih. Sebenarnya yang mau ditutup-tutupin tuh yang ini kan, yang ini alasan kenapa ya Mak Banteng gak mau ngusung Anies gitu ya, karena emang udah diikat. Ngomong aja secara jujur, nggak usah pakai dalil-dalil yang normatif gitu, seakan semua baik-baik aja. Kalau orang polos bakal berkata dan berpikir, oh iya mungkin Anies egois atau segala macem lah. Tapi kebuat orang-orang yang udah kecemplung lama di dalam permainan sandiwara, sekarang gini, semua partai aja nih yang gak bersangkutan nih sama Mulyono tersandra kasus. Apalagi Mak Banteng yang dari kecil ngurus dia sampai gede, yang tahu luar dalamnya. Mak Banteng tahu Mulyono, Mulyono tahu Mak Banteng ya. Gak usah, ngomong aja apa adanya. Semua rakyat tuh pengen denger yang jelas, yang gamblang. Gak usah ada yang tutupin lagi. Biar kita cerdas bareng-bareng, tahu bareng-bareng faktanya. Gak usah ada yang ditutupin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, walaupun Pak Anies tidak diusung oleh partai, tapi kita lihat selama ini semenjak Pak Anies mendekati para partai, ternyata partai-partai tersebut langsung tersandra korupsi. Jadi secara kesimpulan bahwa berarti Pak Anies membuka jalan untuk KPK menertibkan orang-orang yang korupsi. Jadi jangan pernah lemah, semangat terus untuk berjuang, untuk memperjuangkan Pak Anies. Kita di barisan Pak Anies Baswedan, orang baik, orang yang bijak, kita nggak pernah malu, ya kan, walaupun apa yang terjadi, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kali ini adalah tinggalkan Anies, suara PKS dinilai akan gerbos. Nasib dengan ketiga dan PBB. Kenapa? PKS itu identik dengan Anies Baswedan. Dan sekarang Anda bisa meninggalkan, jangan heran kalau penggemar Anda, pendukung Anda kemarin akan meninggalkan Anda, termasuk saya. Saya mendukung PKS dari zaman dulu. Dan sekarang udah nggak bakal milih PKS lagi. Itu hak saya dong, ya kan? Hak saya milih apa enggak. Tapi dengan berbicara seperti ini adalah satu konsekuensi dari PKS yang sudah meninggalkan perubahan. Salam logika. Mohon maaf sebelumnya kalau saya punya pikiran sedikit nakal dan agak-agak nyeleneh. Guys, kalian pernah terlintas dalam pikiran kalian sedikit saja bahwa drama-drama yang terjadi di Pilkada 2024 ini, khususnya Jakarta dan Jabar, ini adalah cara halus untuk mematikan karir politik Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Mari saya jelaskan. Yang pertama, Anies Baswedan. Di Pilkada 2024 ini, Anies sudah positif tidak bisa nyalon jadi gubernur di Jakarta karena tidak ada partai yang bisa mengusung dia. Artinya, dalam 5 tahun ke depan, Anies akan nganggur dan kegiatan dia tidak akan banyak terekspos oleh media-media online. Apalagi Anies bukan salah satu kader partai atau ketua umum partai. Lalu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini kuatnya di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Walaupun Ridwan Kamil diusung oleh 12 partai yang menamakan dirinya Kim++, tetapi kalau di Jakarta agak berat. Apalagi setelah ditunjuknya Pramono Anung dan Rano Karno untuk berhadap-hadapan dengan Ridwan Kamil oleh PDIP. Jadi, kemungkinan menangnya Ridwan Kamil di Jakarta agak sedikit terganggu. Lalu, kenapa Anies dan Ridwan Kamil harus dimatikan karir politiknya? Tak lain dan tak bukan, agar di 2029
yang paling cemerlang bintangnya hanya si sulung. Sudah jelas Mulyono tidak mau ada yang bisa menyaingi si sulung anaknya. Jadi kalau pasangan Pramono dan Rano menang, itu tidak menjadi ancaman besar buat keluarga Mulyono karena Pramono tidak berambisi untuk menjadi capres. Saya ikut pemilu pertama kali tahun 92. Tapi tahun 87 saya sudah ikut kampanye. Waktu itu PDI Perjuangan belum. Saya ingat beratnya kampanye di tahun 80-90-an. Tidak gampang di tahun itu untuk kampanye PDIP. Nah, baru di tahun 2024 ini, hari Rabu, tanggal 28 Agustus, saya merasa ada yang salah dilakukan partai yang saya ikuti. Benar, dengan dicalonkannya Pramono Anung menjadi Gubernur DKI, Gubernur Jakarta. Saya tidak tahu, itu dari perasaan saya aja. Dan itu tiba-tiba aja gitu, ada perasaan tidak nyaman seperti itu. Walaupun saya bukan orang Jakarta, tapi saya bisa merasakan itu ada yang salah di situ. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak akan mengkoreksi, tidak akan mengkritik partai saya. Karena mungkin pimpinan elit PDIP itu punya kalkulasi atau pertimbangan sendiri yang saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya kecewa. Bener, saya kecewa. Karena dalam pikiran saya, kalau saya boleh berpendapat, tolong untuk kali ini aja PDI ngalah untuk harus menang di Jakarta. Dan untuk menang di Jakarta itu potensi atau kemungkinan terbesar hanya dengan mendukung Pak Anies. Sudah itu aja yang ada dalam pikiran saya. Lain-lain tidak ada. Saya tidak peduli latar belakang Pak Anies seperti apa, tidak peduli. Karena yang saya yakini, Pak Anies antitesa dari Jokowi. Beberapa tahun yang lalu saya bikin konten ribuan tentang kemarahan saya ke Anies. Karena apa? Rasa fanatik, rasa kecintaan saya ke Joko Widodo. Nah, setelah Joko Widodo merusak, memporak-porandakan demokrasi, mengangkangi konstitusi, sebenarnya ya memang itu Pak Anies solusinya untuk di Jakarta. Tidak ada yang lain. Tapi mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan saya salah. Takbir. Ya, bahkan ya kader dari PDIP sendiri atau simpatisan yang sudah sejak lama mendukung partai PDIP sungguh sangat kecewa gitu ya dengan keputusan Banteng yang malah justru tidak mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI. Karena kita semua itu sudah berspekulasi hanya Pak Anies yang bisa mengalahkan Kim Plus. Karena kita tahu juga elektabilitas dari Pak Anies tinggi, masyarakat yang masih menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernur DKI lagi. Pak Anies juga sudah berpengalaman 5 tahun di DKI. Itulah yang akhirnya membuat kita semua menginginkan Banteng satu-satunya partai yang menjadi oposisi ternyata malah justru membagongkan. Aduh, udah pret semualah ya, pret. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.